Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Di tengah proses pemberian hukum dan perintah dari Tuhan, Musa menyadari bahwa ia tidak dapat meninggalkan bangsa Israel tanpa kehadiran sosok pemimpin. Itulah sebabnya ia memanggil para tua-tua Israel dan mendelegasikan kepemimpinan kepada Harun dan Hur selama ia berada di atas gunung Sinai. Perintah yang Musa berikan pun cukup spesifik, yakni menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah bangsa Israel. Artinya, Musa memang menyadari bahwa selama beberapa hari ke depan sangat mungkin bagi umat untuk mengalami masalah yang tidak dapat dibiarkan menunggu hingga ia kembali dari puncak gunung. Masalah-masalah itu harus segera ditangani dan diselesaikan dengan sesegera mungkin dalam cara yang tepat. Tindakan Musa sebelum ia mendaki Gunung Sinai untuk menerima loh batu dari Tuhan dapat menjadi contoh sikap seorang pemimpin yang perlu diaplikasikan dalam hidup keseharian. Ia menampilkan pentingnya pendelegasian kepemimpinan demi meningkatkan efektivitas keberhasilan komunitas. Kemudian, Musa juga menampilkan sebuah model kepemimpinan yang tidak self-centered atau tidak membiarkan dirinya menjadi pusat jalannya kehidupan komunitas. Musa memang menjadi sosok yang sangat penting, entah secara teologis maupun politis, selama peristiwa pengembaraan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan berbicara dan bertindak melalui Musa. Meski demikian, Musa tidak membiarkan dirinya menjadi sosok pemimpin yang angkuh dan membuat bangsa Israel menjadi bergantung penuh kepada dirinya sendiri. Ia sedang menciptakan kepemimpinan yang berbagi ruang, sebuah model kepemimpinan yang tidak terpaku pada satu sosok. Model ini pun menjadi semakin relevan dalam hidup bangsa Israel sebagai komunitas iman yang dibentuk langsung oleh Tuhan, sehingga sudah selayaknya Tuhanlah yang menjadi pusat utama dalam seluruh kehidupan mereka. Sahabat Alkitab, kiranya narasi Alkitab hari ini mendorong kita untuk membangun kerendahan hati dan kesediaan untuk memberi ruang bagi kehadiran orang lain. Kita perlu menyadari bahwa sikap narsis justru akan menghalangi efektivitas pemenuhan tanggung jawab dan kerja dimanapun kita berkarya. Selain itu, sikap narsis juga akan semakin menghalangi pembentukan hati yang terarah kepada Tuhan. Kiranya sikap Musa ini menjadi cermin untuk kita berefleksi bahwa posisi, jabatan, dan peran yang besar tidak semestinya menjadikan kita sebagai pusat segala perkara. Marilah kita lakukan seluruh karya hidup yang jauh dari sikap narsis di dalam setiap keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki kerendahan hati dan mampukanlah kami untuk menghindari sikap narsis dalam kami beraktivitas, dalam kami berkarya, dalam kami memenuhi setiap tugas dan tanggung jawab kami. Entah itu sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pemimpin di mana Tuhan tempatkan kami. Tolonglah kami Bapa, sehingga kami mampu membentuk kehidupan komunitas yang berbagi ruang, yang bersedia menerima orang lain untuk hadir di dalam karya pelayanan dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.